Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin. Seperti yang tadi Budia bilang di Zoom, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, muatan bahasa Indonesia dan PKN. Langsung aja sebelum belajar, mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung aja yang pertama akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Siapa yang masih ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Budia udah 2 kali menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks, tulisan, lalu gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan, dan yang ketiga sekarang kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Langsung aja kita mulai ya. Apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contohnya adalah gambar. Teks visual dapat dipahami dengan cara melihat. Nah, berikut contoh teks visual. Seperti tadi pengertiannya, teks visual adalah menggambar atau gambar. Jadi yang pertama ini ada gambar. Gambar apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah gambar warga sedang bergotong royong membersihkan sungai. Yang kedua, gambar apa? Betul banget, yang kedua ini adalah gambar seorang anak yang sedang mematikan keran ketika sudah tidak terpakai lagi. Jadi intinya visual adalah gambar. Nah, setelah tahu apa itu teks visual, sekarang kita lanjut ke cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Cara yang pertama yaitu mencermati dan mengamati teks visual dengan teliti. Yang kedua, temukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks visual. Yang ketiga, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Nah, sekarang contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Kita perhatikan, pertama caranya adalah memperhatikan gambarnya dengan teliti. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Gambar apa? Nah, di situ ada gambar seorang ibu sedang mematikan lampunya ketika siang hari. Siang hari, tahu dari mana siang hari, Bu? Nah, nih di situ ada jendela. Nah, itu tuh siang hari. Nah, sekarang yang anaknya lagi apa? Anaknya itu lagi mematikan TV ketika sudah tidak ditonton lagi. Jadi, setelah mengamati gambarnya, kita mencari informasi pentingnya. Informasi penting yang didapat adalah menghemat energi listrik. Dengan mematikan lampu dan mematikan televisi, kita dapat menghemat energi listrik. Yang kedua, alasan menghemat energi listrik. Alasannya yaitu adalah biar listriknya nggak mahal gitu. Yang ketiga, mematikan lampu. Ibu mematikan lampu. Dan yang keempat, mematikan televisi. Sang anak mematikan televisi ketika tidak ditonton lagi. Setelah mendapat informasi pentingnya, langsung aja kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari teks visual yang tadi. Gagasan pokoknya adalah
menghemat energi listrik. Dan gagasan pendukungnya adalah yang pertama, alasan menghemat energi listrik, dan yang kedua adalah caranya menghemat energi listrik. Tadi kan ada dijelasin kan di situ, di gambarnya kayak terlihat gitu. Menghemat energi listrik itu ibu dan anak tersebut mematikan listrik ketika mematikan lampu dan mematikan televisi ketika tidak digunakan. Alasannya itu tadi. Yang kedua, caranya ya tadi, mematikan lampu ketika siang hari dan mematikan televisi ketika tidak ditonton. Nah, dari teks visual yang tadi dan mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita bisa juga membuat paragrafnya. Paragraf seperti ini. Dari gambar yang tadi adalah hemat energi listrik. Nah, kita harus menghemat energi listrik. Selain dapat mengurangi biaya pembayaran listrik, alasan yang lain yaitu karena listrik merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Cara menghemat listrik yaitu dengan cara mematikan lampu pada siang hari dan mematikan televisi saat sudah tidak ditonton. Jadi, selain bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita juga bisa menjadikan gambar tadi atau teks visual tadi menjadi sebuah paragraf. Seperti ini contohnya, tinggal ambil aja inti-intinya dari gambar yang tadi, terus disusun pakai kalimat sendiri bisa dengan baik. Seperti itu. Nah, sekarang tugas bahasa Indonesianya yaitu ada di buku Bu Pena halaman 83, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Sama seperti yang tadi dicontoh, amati kedua gambar berikut. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah memilih salah satu dari gambar A atau gambar B. Lalu, sama seperti yang tadi, dituliskan gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya, dan paragraf. Udah, gitu aja. Jadi dari bukunya dicontoh aja, dilihat aja gambarnya, tapi tugasnya itu mencari gagasan pokok. Intinya mencari gagasan pokok dan membuat paragrafnya. Gitu ya. Sama persis kayak tadi contoh yang udah Budia berikan. Nah, dikumpulkannya seperti biasa, yang bisa via link Google, silakan kumpulkan di Google Form. Nah, kalau nggak bisa, silakan japri, nggak apa-apa. Informasi lebih lengkapnya nanti Budia share di grup. Oke? Sekarang kita lanjut. Ke muatan PKN tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Hak dan kewajiban sudah dimiliki manusia sejak dilahirkan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab bagi setiap orang yang menjalaninya. Jika orang tersebut tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, maka mereka bukan orang yang bertanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kelas 3 udah pernah dibahas. Sekarang kita ingatin lagi. Hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Sekarang yang akan kita bahas adalah contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi. Waktu belajar IPA, Budia udah pernah jelasin energi itu ada apa? Energi matahari, energi air, angin, lalu
listrik, dan minyak bumi. Nah, yang pertama hak manusia untuk pemanfaatan energi yang pertama adalah hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang keempat, hak memanfaatkan air yang mengairi sawah. Yang kelima, berhak memanfaatkan energi listrik dan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari. Tetap saja kita semua berhak mendapatkan ini semua, tapi kita harus tetap bertanggung jawab. Seperti itu. Setelah tadi kita membahas tentang hak, lalu satunya lagi apa? Dia masih ingat tadi pas dikasih tahu di awal? Ya, kewajiban. Jadi sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, sama seperti tadi pas membahas hak, sekarang kita membahas tentang kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia dalam pemanfaatan energi tentunya. Yang pertama, menggunakan air sebagai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Yang keempat, menghemat penggunaan energi listrik dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya, alias tidak boleh boros. Yang kelima, menghemat penggunaan bahan bakar dengan menggunakan kendaraan bermotor jika menempuh perjalanan yang jauh. Jika perjalanan yang dekat, silakan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Jadi ini kewajiban setiap manusia dalam pemanfaatan energi ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini, pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tugas bahasa Indonesia ini dikumpulin. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.